Halo, selamat pagi semuanya ya, sahabat Anjay Teknik ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, amin. Doakan saya juga ya teman-teman ya, semoga diberikan rezeki dan kesehatan selalu. Di video kali ini saya mau mereview di Vario Techno 110. Sini dong, kameranya sini. Nah, mendekat lagi ya. Ini ada suara yang aneh ya, sedikit aneh, kayak keras ya, atau kayak ada berbenturan ya suaranya. Namun kita cek di bagian ini, nah ini tuh, goyang ya. Kalau mau ngetopin ini jangan lupa harus di keadaan kencang ini. Oh, ada spell ya kan, ada space, maaf, space ya, goyang ya. Harusnya kalau biar suaranya lembut tuh keadaan kencang ini gini ya. Maaf, jadi kayak yang apa ya, kencang banget gitu, nggak goyang. Ini kan goyang tuh, jadi ada kelonggaran ya. Nah ini rantainya sudah aus, jadi nanti ganti yang baru biar nanti kunci, biar suaranya lembut. Jadi ini suaranya ada suara yang sedikit kurang enak gitu ya. Jadi kan biar nanti keluar dari bengkel kan, biar konsumen itu kan biar lebih lembut ya suaranya, pasti kayak itu yang lembut yang enak ya dengar. Jadi otomatis ini kita harus ditanganin ya, jadi suaranya kayak yang berbenturan ya. Tuh, maaf ya nggak di shoot sebelumnya karena terburu-buru ya, banyak pekerjaan. Dan ini singkat aja ya, ini otomatis ganti dan busur juga ganti. Busurnya kita shoot di sini, Mas Haikal, Haikal yang ganteng. Nah ini busur ya, kalau ganti kacang otomatis ganti busur. Kita dicek ya di bagian apa namanya, ketika dibongkar ya, kita ngecek tuh di bagian sini. Ini kan dibuka ya, pasti situ ada tonjokannya. Nah jadi gini teman-teman ya, si tonjokan itu kalau misalkan yang masih bagus itu rata. Ketika kita bongkar, nah tonjokannya sudah ada yang aus atau yang ke dalam ya, karetnya yang tonjokan ini ya udah ada bekas ya ke dalam, berarti itu sudah aus. Jadi otomatis ini juga ganti ya. Tuh ini ganti, datang juga ganti biar suaranya tidak ada suara yang aneh gitu ya. Namanya konsumen pasti pengen yang suaranya lebih lembutnya nggak gitu. Nanti kita nggak akan di shoot ya teman-teman ya, cara pembongkarannya mungkin kalau nanti sempat kita akan di shoot ya cara pembongkaran ini ya. Teman-teman boleh simak terus ya di video ini ya, cara bongkarnya pasti kita kendorkan ini ya. Ini ada kompresi sistem ya, buka L nya, kemudian dari sini pasti todong. Nah di sini juga ada sealnya, itu kan gede ya, dari situ masukin, gampang kok masukin ya. Itu aja teman-teman ya, simak terus video ini yuk terus ya teman-teman ya. Perhatikan ada suara kasar ya, perhatikan ya. Teman-teman suaranya ya, suara perabotnya ya, itu perabotnya gitu. Tolong ini kameranya ke arah saya ya. Itu ya teman-teman ya, maksud saya seperti itu, suara yang kasarnya ya. Jadi suaranya agak ngebletrek ya. Kita akan buka di bagian rantai apa namanya, penggerak di radiator ke pompa oli ya. Kita akan buka. Oke teman-teman ya, kita akan shoot ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Kita buka dulu di bagian magnetnya. Nomor bener buat 8122. Ada samping Jadi makin oke. bagus, bagus. Suara terima ya.
Halo bro. Orang jualan cilok mana? Ya, ini bautnya dibuka ya teman-teman ya. Cilok mana? Cilok ada enggak? 1 2 3 4 ya bautnya. Udah baut yang dulu juga. Oh, cilok. Tentor. Ya. Kesamaan ya, harus hati-hati. Nah, kita kelihatan ya. Nanti teman-teman jangan lupa ya, sebelum periksa, sebelum pasang bali ini jangan sampai rata ya. Kalau bisa diganti yang baru. Nah, kita cek keadaan ini ya, rantainya. Jadi rantai keteng oke, kendor ya. Rantai ini juga kita lihat. Kita lihat dulu ya, shoot dulu bagian ini. Tuh. Kita zoom aja ya. Tuh. Ini bekas ya. Baret tuh. Ya, ingat ini kayak sama halnya waktu di Honda CB ya. Baret. Itu karena rantai kamratnya kendor ya. Nah, kita akan dicoba. Tuh. Ya, terlalu ke bawah. Harusnya kan ini ada nih seperti ini harusnya. Ya, kencang ya. Tapi ini terlalu ke bawah. Jadi ini bisa efek bunyi tadi. Ya, kita akan ganti yang baru. Yang baru mana? Yang orisinil. Ya, rekomendasi pakai yang orisinil ya. Biar awet, kalau ada labelnya itu pakai orisinil. Ya, ganti. Ya teman-teman ya, dibuka dulu yang orisinilnya. Ada perbedaan? Ada perbedaan? Ya, ada perbedaan ya. Tuh, ya panjang ya, panjang sedikit ya yang ini, yang lama. Kelihatan yang baru kan ini. Nih teman-teman, sudah masuk ya. Ini yang dimaksudnya ya. Ini pakai yang baru. Tegang nggak tuh kan? Kalau sebelumnya kan terlalu kendor. Nih ya, itu yang dimaksudnya. Kita akan coba akan dirakit ya. Ya, bisa dipahami ya. Yang sebelumnya kendor, yang ini kencang ya. Kita akan rakit kembali ya. Dan ini kalau teman-teman merasa apa namanya rata, ini harus diganti orinya ya, biar nggak bocor. Sama seal yang harus diperhatikan di seal magnet ya, itu ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Dari nih kasih motornya Vario nih ya, goyang, tambah ini sedikit sih sebenarnya, sedikit ya, sedikit terasa tuh. Kalau kesini sih spell ya, spellnya kesini sedikit digoyang. Ganti bearing, ganti setang aja nggak, biar aman ya. KPB kodenya ya, ini Vario 110 karburator ya teman-teman ya. Ini udah ganti ya, maaf tadi nggak keshoot ya karena lumayan sibuk ya. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Video kali ini mau mereview Vario 110 yang karbu yang kemarin sudah dibongkar ya. Suaranya agak berisik karena knalpotnya racing ya teman-teman ya. Ini suaranya yang dimaksud saya. Itu kecil ya. Udah kita naik gas ya. Ya.
Oke, deketin ya. Oke, itu lebih lembut ya suaranya ya. Oke, itu yang dimaksud dengan saya ya. Ya, halo, selamat pagi teman-teman semuanya, sahabat Anjay Teknik ya. Apa kabar semuanya? Video kali ini saya mau review Vario 110 Vario karbu ya, yang kemarin sudah dibongkar mesinnya ya. Maaf agak berisik ya. Yang saya maksud suaranya seperti ini teman-teman ya. Ini saya akan shoot ya. Kita akan tutupin ya knalpotnya ya. Lembut bukan? Nah, kita tarik gasnya ya. Oke teman-teman ya, lembut ya suaranya ya. Nah, oke, lembut ya. Ini tinggal settingan karburator aja, karena karburatornya pakai PE teman-teman ya. Nah, tinggal di setting ya, di setting ulang ke seperti semula ya. Nah, itu tadi knalpotnya berisik ya, jadi nggak bisa meredam suara yang lembut. Itu yang dimaksud dengan saya sendiri teman-teman ya. Kemarin itu ada apa namanya? Ada trouble di bagian piston yang sebelumnya merombak atau merubah piston KBN ya 125 dipasang ke Vario ini. Harusnya KVB ya. Boleh merubah, tapi harus dirubah di ruang bakar turbulensinya. Sedikit lucu sih sebenarnya ya. Harusnya di ruang bakarnya dicoak ya. Harusnya dicoak nanti ya. Nih, saya gambarkan teman-teman ya. Ini karena headnya sudah dipasang ya. Saya akan gambarin seperti ini. Nih, ini kan di bagian head ya teman-teman ya. Ini kan katup di sini. Nah, harusnya di bagian headnya itu dikasih chamber di sini, dikasih bubut lagi, dilubangin lagi ya. Nah, gitu. Kalau ini sebelumnya nggak dibubut di sininya, jadi bawaan dari pabriknya aja. Itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Maksud saya itu dilebarin lagi ya, di bagian sini lebarin lagi ya, dicoakin lagi ya di tukang bubut. Nah, baru setelah itu sudah didapatkan ruang turbulensinya, sehingga biar piston itu ketika masuk mendorong ya, kan ada titik mati atasnya kan, jadi nggak mungkin apa namanya nabrak lagi kan. Pasti kalau ada ruang turbulensi dia kan udah bisa mentok segini ya, ya udah gitu kan. Nah, kalau ada ruang turbulensi dia nggak akan nabrak si piston ini ya, gitu gini ya tuh. Tapi kalau ruang turbulensinya nggak dilebarin lagi, jadi akan nabrak ke dinding ini, dindingnya tuh gitu kan. Jadi nggak segini nih, harusnya masuk sini, tapi ini ke sini mentok, tuk 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 tuk, nabrak ke sini ke dindingnya gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman maksud saya? Nah, jadi nabrak ke sini mentok, tuk 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 gitu ya, itu. Oke teman-teman, jadi suaranya sudah lembut seperti semula ya. Yang awalnya bingung ya, apa yang ini yang didapat suaranya kok jadi aneh ya teman-teman ya. Nah, buat senior nggak apa-apa, abaikan aja video ini. Ini buat yang pemula ya kan, yang mau dapetin ilmu, nah seperti ini ya, berbagi aja, sharing aja ya kan. Yang udah mengerti nggak apa-apa, abaikan aja. Ini yang pemula-pemula aja. Jadi kemarin itu saya analisa ya satu-satu, nah akhirnya berkah ya, alhamdulillah sudah dapetin ilmunya ya, sudah dapetin kuncinya. Ternyata kunci jawabannya di situ. Feeling saya sih nabrak ke dinding, karena orang yang sebelumnya harusnya dia emang ada suara dari waktu motor ini masuk ke bengkel juga ada suara yang aneh gitu. Cuma feeling saya ya udahlah gitu, mungkin apa namanya, karena dia tugasnya ngilangin pampir oli, karena oli cepet habis ya, saya order gitu kan. Tapi saya nggak cek ini dindingnya gitu kan. Nah, ternyata sudah dirubah gitu kan. Yang bengkel sebelumnya harusnya kalau mau merubah piston yang lebih besar harusnya diperhatikan ya ke dinding. Mau merubahnya, mau nambahin packing boleh, ininya dirubah lagi, coakan boleh ya kan.
Nah itu mah cuman pistonnya doang ya di sini, di cowoknya di bagian klep, kalau nggak salah X-nya ya diubah, tapi tetap masih ada suara berisik karena yang berbenturan itu bukan katupnya tapi antara piston dengan head. Ya gitu aja teman-teman video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya sudah lembut suaranya, sudah tidak ada benturan apapun. Ya terima kasih. Yuk cus. Ya teman-teman bisa dipahami ya video yang saya maksud tadi ya, suaranya udah nggak berisik, cuman ada suara berisik juga karena knalpotnya racing ya, dan karburatornya juga PE, jadi ini agak sedikit lebar di bagian manifoldnya gitu, jadi ada suara berisik sedikit aneh ya gitu. Nah video kali ini teman-teman saya mau berbagi dan sharing aja ya, yang buat senior nggak apa-apa abaikan saja, karena yang sudah master abaikan aja video ini nggak apa-apa. Ini buat pemula ya kasihan ya, yang mau belajar ya, mau dapetin ilmunya. Dan juga saya juga bersyukur ya, kemarin setelah analisa satu persatu akhirnya ketemu penyakitnya ya. Jadi yang disalahin siapa? Yang disalahin ya jadi nggak ada yang salahin ya, pokoknya namanya belajar ya, dan di sana juga orang ya manusiawi ya, kita juga nggak tahu ya kan, kita nggak menyalahkan orang. Dari sananya itu sebelumnya kan apa namanya, merubah piston KWN ya, Vario 125 dipasang ke Vario 110 karbu ya. Ini karbu kan teman-teman ya, harusnya KPB pakainya, ini KWN. Nah motor datang ke bengkel kami ya, itu udah suara tik 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 tik, suara aneh sih sebenarnya, cuman kan tugasnya memperbaiki pampir oli, artinya oli itu cepat habis ya gitu. Jalan saya otomatis itu ada yang suatu kebocoran ya, seal semua aman ya, cuma klep aja yang bocor, cuma orangnya minta di quarter, saya quarter ulang ya. Nah setelah di quarter ada yang sedikit aneh sih, itu pistonnya KWN, ininya APB kan, jadi kemungkinan besar itu nabrak dinding ya, jadi suaranya berbentuk ya. Coba dengerin suara sebelumnya sama yang ini, sebelumnya agak kasar kan, yang ini. Nah maksud saya ini, kalau ini anggapnya headnya ya teman-teman, karena sudah dipasang sih, ini headnya, ini bagian klep, di sini kan ada klep, ini kan ruang chamber ya atau turbulensinya di ruang bakar. Pasti di tiap pabrikan Honda atau Yamaha pasti ada ruang bakar di sini, turbulensi ya. Oke, dan di sini ada coakan untuk ruang bakar lagi ya, agak lebar itu untuk ini klep. Kenapa nggak di full aja gitu kan? Nah emang saja tiap pabrikan kayak gitu ya kan, seperti itu. Nah kalau teman-teman mau merubah pistonnya dari KPB ke KWN, harusnya sebelumnya itu harus dicowak lagi nih ke minta tukang bubut. Di sini dipapas lagi nih, dibuang, dinding ini dibuang, sehingga ininya apa namanya, rata dengan ini ya, jadi bentuk bangunan atau ruangan chamber atau turbulensi, sehingga begitu gerakan piston nanti ke titik mati atas, piston itu dia akan masuk ke turbulensi ini, ke chamber ya, ruang bakar, jadi nggak berbentur. Kalau ini berbentur itu. Kalau tambahin packing bisa nggak? Ya bisa aja, tapi takut bocor ya, tapi nggak usah di itu lagi sebenarnya, tinggal papas ini ya, terus kemudian yang di packingnya juga dipapas lagi digedein, jadi biar nggak nabrak. Nah gitu, sepertinya sih aman ya. Jadi gini, bisa dipahami ya teman-teman, maksud saya gini, ini kan piston ya, ini headnya, jadi kalau ini dipapas, jadi kan akan seperti ini masuk, si pistonnya ini kan nggak akan nabrak. Jadi karena ini nggak dipapas atau nggak dibubut, jadi nabrak sama mentok, tuk ini, bisa pahami ya, tuk gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Ini yang buat yang pemula, yang buat senior nggak apa, abaikan aja ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, karena bagus untuk sharing ya. Kasian sih banyak kan ada yang pemula yang mereka sudah bekerja di bengkel atau di perusahaan, yang mereka mau mandiri, artinya nggak mau kerja di orang lain tapi mau mandiri sendiri. Kadang-kala ilmunya
ada yang ketinggalan, istilah kata ya kan, ada yang ketinggalan dan lupa menganalisa. Harusnya sebelumnya itu dianalisa dulu. Kalau mau merubah, harus kita analisa mau merubahnya, mau bagian karkasnya, setangnya, atau mau merubah ini headnya. Ada dua faktor pilihan. Kalau merubah piston, ya berarti merubah piston itu berarti merubah ini ruang bakar, bisa ditambahin lagi pakai, bisa nggak bisa, ya gitu. Harus seperti itu ya buat teman-teman ya semuanya ya. Ya intinya itu aja lah teman-teman ya, nggak usah panjang lebar karena motor sudah bagus, sudah sempurna kan, sudah mulus. Tinggal nanti konfirmasi ke orangnya. Ini karbu PE suaranya sangat apa namanya, risik juga, terus juga karburatornya sedikit susah di tangsam, kemungkinan besar agak sedikit gede. Nanti akan saya ubah lagi, coba nanti kalau syukur-syukur bisa, kalau nggak bisa ya agak tinggi sedikit ya, sedikit. Tapi kalau itu kalau di rodanya nempel ke tanah itu nggak akan jalan sih. Cuman kalau feelnya saya itu tinggi, jadi di bagian karburatornya akan saya setting ulang kembali ya gitu. Itu aja teman-teman ya pembahasan di video ini tentang soal ini ya, tadi head ya, dengan merubah piston KWN itu akan nabrak ke dinding sehingga bunyi tik 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 tik. Nah, setelah saya ini standarin lagi ke cafe, dibalikin ke standar ke pabrikan, karena saya konsultasi dulu ke owner yang punya, mau merubah ini. Kalau merubah, saya akan rubah ini di papas di tukang bubut ya, saya minta bantuan tukang bubut. Atau mau merubah pistonnya ini balikin lagi ke standar, katanya mau standarnya lagi, biayanya agak gede, nggak apa-apa katanya. Ya udah, karena kalau merubah piston berarti merubah boring gitu kan. Atau mau ganti satu set, satu paket ya, nah, satu paket blok sama pistonnya, tapi orangnya nggak mau, pengennya yang pistonnya orisinil sama boringnya yang ganti boringnya aja, apa namanya, bloknya pakai blok orisinilnya, jadi mau dibalikin ke aslinya, ke orisinilnya. Jadi ya sudah, saya ikutin ke yang punyanya karena saya sudah minta izin ke yang punyanya dan dikasih izinnya teman-teman. Itu aja teman-teman, semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih ya. Salam dari saya, semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan rezekinya. Doain juga saya ya, semoga diberikan kesehatan selalu. Terima kasih teman-teman ya, sehat selalu ya. Cus.